Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sedang hot-hotnya gitu ya di dunia sekuler. Ya, seorang YouTuber juga dan juga seorang guru besar ekonomi yaitu Pak Renald Kasali juga baru-baru ini juga membahas soal flexing. Kita tahulah flexing itu seperti pamer-pamer harta gitu ya. Ya memang itulah maksudnya. Dari gara-gara flexing terbongkarlah kasus Rafael Aluntri Sambodo. Kemudian juga kasus yang baru-baru ini menimpa seorang oknum polisi. Kemudian yang juga menimpa ASN di Lampung. Wah, gara-gara flexing, gara-gara suka pamer. Nah, pamer ini sebenarnya bukan hanya urusan orang-orang sekuler. Hamba Tuhan pun banyak yang suka flexing ternyata, dan ini memalukan. Oke ya, pamer barang mewah nggak malu-malu gitu ya. Begini loh ya, saya tidak anti seorang pendeta kalau pendeta itu kaya raya. Nah ini mesti diluruskan dulu ya. Bukan berarti membahas ini saya memusuhi pendeta yang kaya raya, bukan. Tetapi kalau pendeta itu kaya dengan caranya yang salah, ini yang harus dikritisi. Ginilah ya, saya pakai ambil contoh saya saja. Saya seorang pendeta yang tidak menerima gaji. Di gereja kami ada dua tipe pendeta. Pendeta yang terima gaji, dia tuh setiap hari harus ke gereja dan kerjanya di gereja. Maka dia disebut pendeta yang terima gaji gitu ya. Kalau di tempat-tempat lain disebutnya full timer gitu. Kalau kita sih sebut sajalah gitulah biar gampangnya pendeta yang menerima gaji. Sedangkan saya, karena saya ada bisnis sendiri, saya tidak bekerja di gereja saya. Oleh karena itu saya tidak menerima gaji, tidak menerima kendaraan dinas kependetaan. Saya punya mobil sendiri. Oke? Catat ya, saya tidak terima gaji loh. Kemudian, kalau saya diundang ke gereja-gereja, ini terbuka nih buat Anda yang mengundang saya ya, bukan berarti saya mau diundang. Enggak, ini benar. Kami sudah dilatih oleh gembala sidang kami untuk tidak menerima PK, persembahan kasih. Apalagi kalau yang mengundang kita adalah gereja-gereja kecil. Malah justru kita harus membantu gereja-gereja yang tidak mampu. Lah itu amanat dari gembala sidang kami dan itu sungguh benar. Kecuali kita dipaksa, kalau Bapak tidak mau terima persembahan kasih kami, Bapak tidak akan kami undang lagi. Ampun, ya sudahlah kita terima buat ganti ongkos bensin ya. Nah, tapi kalau kita dipanggil keluar kota, biasanya ya kita disediakan tiket, disediakan tempat penginapan. Tapi kadang-kadang kami juga melayani ya, cukup diberikan tempat penginapan. Itu travelingnya, mau itu pesawat, kereta, kadang kami tanggung sendiri. Setelah itu pun kami tidak mengharapkan persembahan kasih. Serius. Oke? Nah, dengan kasus seperti ini, kalau misalnya saya pakai mobil mahal, kalau saya terbang pakai pesawat yang bagus, bahkan misalnya bisnis class, jangan nyinyir. Karena itu saya pakai uang saya. Saya nggak dapat gaji, ya. Serius, ya. Jadi maksud saya, kita harus pandai-pandai juga. Jangan cepat menghakimi, wah nih pendeta naik bisnis kelas. Pasti uang jemaat ini, pasti uang kolektor nih dipakai nih sama nih pendeta. Hati-hati, belum tentu. Wih,
Ini pendeta mobilnya Alphard, pendeta mobilnya Mercy nih. Pasti uang kolekte jemaat. Belum tentu. Dan saya akan marah sekali kalau ada orang menilai mobil saya itu dari uang kolekte. Orang saya nggak terima gaji, ya. Kita juga sudah dilatih untuk tidak terima PK. Oke? Nah, kita masuk nih ya. Kebanyakan orang Kristen memang sudah dilatih untuk memberi. Ya, memberi untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Iyalah, Anda masuk gereja ada AC enak, sejuk, ada listrik, ya kan, sound system. Itu kan perlu uang semua. Ya tentu Anda harus memberi persembahan kepada gereja. Itu harus, ya. Dan pekerjaan gereja juga ujung-ujungnya juga untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang susah gitu, dan itu perlu uang, ya. Makanya jadi orang Kristen ya perlulah Anda memberikan persembahan, jangan pelit. Tetapi kadang-kadang persembahan ini suka dimanfaatkan oleh tidak sedikit gereja. Misalnya memaksa tanda kutip atau menakut-nakuti jemaatnya untuk memberikan persepuluhan. Misalnya kalau Anda tidak beri persepuluhan, Anda tidak masuk surga. Anda akan dimakan belalang pelahap rezeki Anda. Itu bohong. Sudah saya terangkan berkali-kali di sesi persepuluhan saya, ada 29 episode. Cek channel saya. Saya bukannya anti kepada orang yang memberikan 10% dari penghasilannya ke gereja. Loh, kalau Anda mau beli 10% bagus. Anda mau memberikan 15% bagus. Tapi itu bukan persepuluhan. Panjang deh ya, Anda lihat saja channel saya ya. Nah, jadi di sini yang perlu dikritisi adalah jika di satu gereja menyalahgunakan baik itu kolekte atau persepuluhan atau persembahan buah sulung atau apapun, bukan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi untuk memperkaya diri si pendeta itu sendiri. Dan dibelikan mobil mewah, kemana-mana sama keluarganya, terbang pakai bisnis kelas, pakai uang kolekte gereja. Nah, ini flexing. Kemudian dia foto-foto di pesawat sedang naik bisnis kelas. Itu menyakitkan. Menyakitkan jemaat yang memberikan kolekte. Kemudian dia pamer juga Mercy-nya gitu ya. Saya bukan anti sama Mercy loh. Saya juga suka Mercy. Saya dulu juga pernah punya yang namanya Mercy itu. Walaupun saya sekarang sudah tidak terikat sama hal-hal kemewahan seperti itu. Ya. Saya tahu lah ada beberapa pendeta kalau ganti mobil, dia foto di depan mobilnya, dia upload di Instagram dia. Saya bukan bilang nggak boleh gitu ya. Tapi saya tahu ini pendeta ini bukan bisnismen, bukan pengusaha. Dia memang, udahlah panjang ya. Dia cuma dapat uang dari gerejanya gitu ya. Oh tapi dia pengusaha Pak. Lihat dulu, dia pengusaha memang awalnya pengusaha, atau dia jadi pengusaha setelah dapat kolektor persepuluhan dipakai sebagai modal pengusaha dia. Itu juga salah. Oke? Nah, jadi banyak jemaat yang tertipu karena flexing ini. Biasanya pendeta juga khotbah. Lihat, tuh saya diberkati. Itu saya dapat rumah baru. Itu saya dapat mobil baru. Dia flexing. Kalau Anda mau diberkati seperti saya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Angkat dompet Anda. Berikan persepuluhan supaya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Dan Anda akan diberkati seperti saya. Dia menggunakan flexingnya supaya menarik para jemaat itu untuk memberikan uang yang lebih banyak. Ini kan bahaya. Ya. Apalagi sehingga ada orang-orang yang kepincut. Waduh, kalau saya memberikan lebih banyak, saya akan diberkati lebih banyak. 30, 60, 100 kali lipat. Padahal ayat diberkati 30, 60, 100 kali lipat itu bukan diberkati materi. Itu mengenai benih firman yang ditabur di tanah yang subur. Anda harus pintar juga. Kalau ada pendeta yang bilang Anda akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat dari uang persembahan Anda, itu pendeta palsu, pendeta sesat. Oke? Apalagi dipakai itu untuk supaya Anda tanda kutip menyogok Tuhan. Seperti berdagang, memberikan persembahan banyak supaya dapat berkat banyak. Wah, itu Anda dibodohi. Ya. Nah, biasanya
Pendeta-pendeta yang suka flexing, ya, itu penganut teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Teologi kemakmuran itu adalah sebuah teologi yang tidak alkitabiah. Dia mengajarkan jemaat itu akan diberkati kalau memberikan persembahan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dia hanya mengkhotbahkan soal kemakmuran, kemakmuran, dan kemakmuran. Orang Kristen pasti diberkati, padahal belum tentu kalau dia malas kan. Gerejanya sedikit sekali bahkan hampir-hampir tidak pernah memberitakan kebenaran firman mengenai keselamatan yang hakiki. Mereka lebih banyak memberitakan kemakmuran yang bisa Anda capai kalau Anda orang Kristen. Kalau Anda orang Kristen yang memberi lebih banyak lagi. Padahal ketika Anda memberi lebih banyak lagi, itu untuk memperkaya diri dia. Jadi Anda nilai sendiri di gereja Anda. Apakah khotbah-khotbah yang ada di gereja Anda banyakkan ke arah keselamatan supaya Anda terus mencapai kesempurnaan, ya, hidup seturut firman Tuhan, meninggalkan segala yang najis gitu ya. Atau khotbahnya melulu soal berkat, soal Anda akan dikeluarkan dari kesulitan ekonomi. Saya sering dengar pendeta yang khotbahnya minggu demi minggu, ujung-ujungnya persepuluhan. Ujung-ujungnya memberi ke gereja. Ketimbang bagaimana si jemaatnya itu terus diajari kebenaran firman Tuhan supaya dia terus bisa bersekutu dengan baik dengan Tuhan setiap hari. Tapi setiap minggu yang dikhotbahkan persepuluhan, bagaimana Anda harus memberi, kemudian dia peragakan misalnya antingnya, walaupun tidak begini ya, tapi dia adalah gayanya memperlihatkan. Kemudian bajunya yang branded. Saya tidak anti pendeta pakai baju branded kalau memang itu uang dari dia bisnis sendiri. Jadi misalkan kalau Anda lihat saya pakai misalnya dasi branded gitu ya, itu saya nggak flexing loh. Dan saya bukan juga bermaksud untuk memperlihatkan, nih dasi gua bagus loh, enggak. Kalau saya juga naik mobil bagus, selama saya nggak sering foto-foto gitu ya, saya nggak pernah foto di depan mobil saya pajang di Instagram, saya pajang di Facebook, nggak pernah. Jadi kalau saya pakai mobil bagus ya, salah saya nggak ada itu. Kecuali saya pakai mobil bagus, apalagi sering foto-foto, upload di Instagram gitu ya, bangga-banggakan mobil baru saya. Apalagi uang itu dari kolekte gitu, dari persepuluhan. Nah, itu flexing. Sudah mulai pintar ya. Oke. Nah, biasanya orang yang suka flexing tega-teganya juga memperdaya jemaat yang miskin. Kan jemaat yang miskin mau terlepas ya dari kesulitan ekonomi. Udah itu dikhotbahkan. Memberi. Ya bukan anti orang Kristen untuk memberi ya, tapi orang lagi susah jangan dipaksa untuk memberi supaya diberkati. Enggak begitu juga lah. Diberikan pertolongan, bukan dimintain uangnya lagi. Gimana sih? Ya, yang ujung-ujungnya uang yang diberikan itu untuk memperkaya diri si pendeta itu. Ya, khotbahnya juga gayanya motivator. Bagaimana Anda diberkati? Bagaimana Anda sukses gitu ya? Ya nggak salah sih kalau Anda sukses. Tapi lebih penting sukses di bidang rohani, bukan untuk kekayaan materi. Tidak salah orang Kristen kaya, tapi bukan itu tujuan orang Kristen ya. Pendeta yang suka flexing biasanya juga menetapkan tarif kalau dia mau diundang. Wah, hubungi sekretaris saya. Begitu Anda hubungi sekretaris saya mau undang Pak, misalnya Pak Chandra Teja. Kemudian sekretaris saya bilang, oh sudah tahu tarifnya Pak Chandra? Oh belum. Oh gini loh, kalau Pak Chandra itu ya tarifnya minimum 10 juta. Kemudian pesawatnya harus bisnis kelas. Kemudian kalau sudah sampai di airport, dia harus dijemput dengan Alphard atau dengan Mercy. Jangan kijang ya. Nah, itulah pendeta-pendeta yang suka flexing. Dia merasa kalau tidak dijamu, tidak dilayani dengan kemewahan, karena dia kemewahan itu bagi dia penting, karena kan dia suka flexing. Nah, inilah pendeta yang suka flexing, ya. Apalagi, nah dia sering jual-jualan ayat. Misalnya kalau Anda lagi
kesulitan ekonomi, dia cari ayat yang berhubungan dengan kesulitan ekonomi, dikhotbahkan ke Anda seakan-akan itu jawaban. Kalau Anda sedang sakit, dikhotbahkanlah ayat-ayat tentang sakit penyakit gitu ya. Tapi ujung-ujungnya dikaitkan dengan uang yang harus Anda setor, uang yang harus Anda persembahkan supaya Anda sembuh. Ada, saya sering dengar khotbah seperti itu menggelikan gitu ya. Kemudian dia juga sering bilang, saya mendengar suara Tuhan. Saya percaya akan ada sejumlah pendeta yang benar-benar mendengar suara Tuhan yang murni. Tapi kalau Anda sering dengar pendeta dikit-dikit bilang, saya dengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya, Anda harus memberi kepada gereja ini supaya kita bisa beli pesawat private jet supaya saya kalau pergi kemana-mana. Itu yang terjadi di Amerika Serikat. Ada seorang pendeta yang namanya Jim Bakker, akhirnya tertangkap lah karena dia ketahuan memanipulasi uang persembahan jemaat di Amerika Serikat. Akhirnya dia dipenjara. Di penjara dia belajar lagi Alkitab dengan benar. Akhirnya dia menulis buku I Was Wrong. Jim Bakker. Ini contoh seorang pendeta kemakmuran, tapi untungnya dia bertobat. Nah, jadi Anda ini, mohon maaf kalau ada yang mendengarkan ini kebetulan pendeta, atau jemaat yang merasa pendetanya seperti itu, kasih aja video saya ini, share gitu ya. Apalagi kalau perbuatannya berbeda dengan khotbahnya, ya, supaya dia sadar. Jangan sampai seperti Jim Bakker yang harus mendekam di penjara karena ketahuan dia menyalahgunakan kolekte sumbangan gitu ya dari jemaat, bukannya untuk pekerjaan Tuhan tapi untuk memperkaya diri sendiri. Oke, itu saja dari saya mengenai flexing hamba Tuhan. Semoga pendeta Anda bukan pendeta yang doyan flexing. Demikian, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.